Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwasih, RPL Lokus Oku Timur. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Personal Higien dengan Perilaku Personal Higien Remaja saat Menstruasi di SMP Negeri 1 Blitar Mulia. Latar belakang dari proposal ini, menurut Fauziah et al. 2021, personal hygiene merupakan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Sedangkan personal hygiene menstruasi adalah peningkatan kesehatan melalui implementasi tindakan higien yang dapat dilakukan saat menstruasi. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan personal higien dengan perilaku personal higien remaja saat menstruasi di SMP Negeri 1 Belitang Mulia. Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan personal higien dengan perilaku personal higien remaja saat menstruasi. Tujuan khususnya untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan personal higien saat menstruasi pada remaja putri. D. Untuk mengetahui perilaku personal higien saat menstruasi pada remaja putri. C. Untuk menganalisa hubungan tingkat pengetahuan personal higien dengan perilaku personal higien remaja saat menstruasi. Dari tinjauan pustaka, kita ada konsep remaja, konsep menstruasi, konsep personal higien saat menstruasi, konsep personal higien saat menstruasi, yang di konsep pengetahuan, yang perilaku personal higien saat menstruasi. Dari definisi remaja sendiri, remaja merupakan masa kehidupan individu di mana terjadi perkembangan psikologis untuk menemukan jati dirinya. Sedangkan konsep menstruasi, menstruasi adalah perdarahan yang berlangsung secara berkala dari rahim disertai dengan pengeluaran endometrium. Setiap bulan, wanita melepaskan sel telur yang matang dari salah satu ovarium, baik kiri maupun kanan secara bergantian. Dinding rahim akan menebal jika tidak terjadi pembuahan, jaringan tersebut akan luruh keluar dan sebagai darah menstruasi. Jaringan tersebut, siklus menstruasi sebaiknya berlangsung setiap bulan dan dengan rentang waktu antara 21 hingga 35 hari untuk setiap periode. Personal hygiene sendiri adalah suatu tindakan seseorang untuk memelihara kebersihan dan kesehatan untuk sejahtera fisik dan psikis. Sedangkan konsep pengetahuan itu adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dan perilaku adalah merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Dari kerangka teori itu ada faktor pendukung. Yang satu itu pengetahuan, 2 sikap, 3 tradisi, 4 keinginan, 5 kepercayaan. Dari faktor penguat itu ada petugas kesehatan, sosial budaya. Dari faktor pemungkin itu ada fasilitas dan informasi. Jadi dari faktor pendukung itu ada pengetahuan, variabel yang akan kita teliti itu pengetahuan perilaku personal higien remaja saat menstruasi. Pengertian dari hipotesis adalah suatu pernyataan atau asumsi mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang diharapkan dapat menjawab suatu pernyataan dalam penelitian. Dalam penelitian itu dikenal dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan satu variabel dengan variabel yang lainnya, atau menyatakan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bisa juga menyatakan adanya pengaruh satu variabel atau treatment terhadap variabel yang lainnya. Sedangkan hipotesis nol merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif.
Hipotesis alternatif yaitu ada hubungan tingkat pengetahuan personal hygiene dengan perilaku personal hygiene remaja saat menstruasi. Dan hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan tingkat pengetahuan personal hygiene dengan perilaku personal hygiene remaja saat menstruasi. Jenis penelitian dari proposal ini itu penelitian kuantitatif analitik observasional dengan menggunakan rancangan cross-seksional. Waktu dan tempatnya ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember 2025. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Belitung Mulia yang beralamat di Kecamatan Belitung Mulia, Kabupaten Oku Timur. Populasi dari proposal ini itu dalam penelitian ini seluruh remaja putri kelas 9 SMP Negeri 1 Bintang Mulia. Sampelnya itu siswi kelas 9 di SMP Negeri 1 Bintang Mulia, dan teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan cara total sampling atau sampling jenuh. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini seluruh data diambil dengan cara mengisi lembar kuesioner. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.